Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jazila Dolhak dengan NIM B30124041 dari kelas B. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas dari perubahan budaya dan sosial, yaitu kenapa kita mengalami perubahan diri. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan alasan mengapa kita mengalami perubahan diri. Yang pertama yaitu kapasitas biologis dan perkembangan otak secara ilmiah. Perubahan adalah bagian dari desain tubuh kita. Otak manusia memiliki kemampuan yang disebut neuroplastisitas. Ini berarti otak kita tidak kaku. Ia terus membentuk koneksi saraf baru berdasarkan informasi yang kita terima. Seiring bertambah usia, lobus frontal kita, bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan dan pengendalian diri, menjadi lebih matang. Jadi alasan kamu berubah seringkali sederhana karena perangkat lunak di kepala memang sedang diperbarui oleh pengalaman. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme adaptasi dan kelangsungan hidup. Manusia adalah makhluk yang sangat adaptif. Kita berubah karena situasi di sekitar kita menuntut hal itu. Ketika kamu berpindah lingkungan, misalnya dari lingkungan sekolah ke dunia kerja atau dari satu kota ke kota lain, mentalitas itu akan melakukan penyesuaian otomatis. Perubahan perilaku ini adalah cara bawah sadar kita untuk bertahan hidup dan tetap relevan. Tanpa perubahan, kita akan sulit mengatasi tantangan baru yang muncul dalam hidup. Kemudian, yang ketiga, akumulasi pengalaman dan perspektif. Setiap kegagalan, keberhasilan, luka, dan pertemuan dengan orang baru memberikan kita cara memandang dunia. Hal-hal yang dulunya terasa sangat penting, mungkin sekarang terasa biasa saja karena kita sudah melihat gambaran yang lebih besar. Perubahan diri seringkali merupakan hasil dari evaluasi ulang terhadap nilai-nilai hidup. Apa yang kita anggap sebagai kebahagiaan di usia 10 tahun tentu berbeda dengan saat kita berusia 20 tahun. Dan itu adalah tanda bahwa pemahaman tentang kehidupan sedang tumbuh. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial. Kita sering disebut sebagai rata-rata dari orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama. Lingkungan sosial, budaya, dan tren yang ada di sekitar kita secara perlahan mengikis kebiasaan lama dan menanamkan kebiasaan baru. Perubahan ini terkadang terjadi tanpa kita sadari, mulai dari cara bicara, gaya berpakaian, hingga cara kita bereaksi terhadap suatu masalah. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu perubahan dalam diri bukanlah tanda bahwa kita kehilangan jati diri, melainkan proses penyempurnaan jati diri tersebut. Menjadi berbeda dari masa lalu bukan berarti kamu palsu. Itu hanya berarti kita sedang belajar menjadi versi yang lebih tangguh dan bijaksana dalam menghadapi dunia yang juga terus berubah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.